Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak yang sedang menonton video pembelajaran pada hari ini. Salam ceria dan salam semangat untuk kita semua dan dimanapun kalian semua berada. Dan salam jumpa kembali bersama dengan Ibu Olin Aima di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Apakah dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit? Ya, Ibu selalu berdoa bagi anak-anak yang sedang dalam keadaan sakit, semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi anak-anak yang tidak sakit, Ibu selalu berpesan, pandai-pandailah kalian untuk menjaga kesehatan diri sendiri dengan baik dan maksimal ya. Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah siap. Jika anak-anak sudah siap belajar pada hari ini, yuk bersama-sama sebelum memulai materi pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, yuk kita bersama-sama melakukan tepuk fokus terlebih dahulu. Nah, yang pertama kalian lihat Ibu terlebih dahulu melakukan gerakannya, dan yang kedua baru kita lakukan gerakannya bersama-sama. Paham? Oke, kita mulai ya. Perhatikan Ibu terlebih dahulu. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Yeay. Nah, mudah bukan? Sudah paham gerakannya? Oke, kalau sudah paham, kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Yeay. Oke, tangan dulu untuk kita semua. Oke, kita mulai belajar ya anak-anak. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apakah tersebut? Ya, benar sekali. Gambar di layar adalah gambar rumah. Pernahkah kalian meminta teman berkunjung ke rumah? Bagaimana jika di daerah kalian tiap rumah tidak memiliki nomor? Lalu bagaimana cara kalian memberitahu teman bahwa itulah rumah saya? Iya, benar sekali. Kalian bisa menyampaikan ciri-ciri rumah kalian seperti contoh gambar rumah tadi. Berwarna ungu dengan campuran warna putih, memiliki pagar setengah semen dan setengah besi, yang berwarna hitam dengan campuran warna ungu. Dan kalian bisa menyebutkan ciri lainnya sesuai dengan ciri khas rumah kalian masing-masing. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar dan membahas 1. Apa pengertian dari teks deskripsi? 2. Apa tujuan teks deskripsi? 3. Ciri-ciri teks deskripsi. Dan yang keempat, contoh
teks deskripsi. Nah, di sini ada yang tahu apa pengertian dari teks deskripsi? Iya, benar sekali. Jadi, teks deskripsi adalah teks suatu yang menggambarkan ciri-ciri suatu objek secara rinci dan jelas, sehingga pembaca dapat membayangkan objek yang dideskripsikan. Nah, paham sampai sini anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada yang tahu apa tujuan teks deskripsi dibuat? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Jadi, tujuan teks deskripsi dibuat adalah untuk menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara rinci dan konkret, atau melukiskan kondisi objek sesuai sudut pandang penulis. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks deskripsi. Adapun ciri-ciri teks deskripsi yang pertama yaitu penggambaran atau pelukisan ciri objek. Yang kedua, objek yang digambarkan bersifat khusus. Artinya, jika kalian ingin mendeskripsikan suatu rumah, maka kalian akan fokus ke satu rumah saja. Rumah mana yang mau kalian deskripsikan? Misalnya, rumah nenek, rumah teman, atau rumah kalian sendiri. Dan yang ketiga, objek dijelaskan secara rinci, seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Dan yang keempat, penggambaran isi teks secara konkret atau jelas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bersifat pendapat personal. Maksudnya, ciri objek tersebut bersifat pendapat personal, yaitu dideskripsikan menurut pendapat orang masing-masing. Nah, sampai sini paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Coba kalian simak dengan baik dan secara keseluruhan video yang akan Ibu tayangkan setelah ini. Setelah kalian selesai menyimak video yang Ibu berikan, maka Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai video yang telah kalian tonton nanti. Paham? Oke. Salam menyimak anak-anak. Taman sekolah merupakan salah satu tempat yang indah di sekolah. Taman sekolah menjadi salah satu bagian yang penting di sekolah. Taman sekolah berisi berbagai jenis tanaman, pot, bangku, dan tempat sampah yang dapat memperindah taman tersebut. Jenis tanaman yang ada di taman sekolah diantaranya terdapat tanaman yang berjenis palem, kamboja, rumput Jepang, lidah buaya, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tanaman tersebut dapat menambah keindahan di taman sekolah karena ada tanaman yang bisa digantung, merambat, berdaun hijau, berdaun merah, dan ada tanaman seperti lantai atau biasa disebut dengan rumput Jepang. Di taman sekolah juga terdapat pot-pot tanaman yang dapat menambah keindahan pada taman sekolah. Pot-pot tanaman beberapa di antaranya ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna orange. Di taman terdapat 5 pot yang digantung dan ada 4 pot yang diletakkan di bawah. Selain tanaman dan pot, di taman sekolah juga disediakan beberapa bangku atau tempat duduk untuk siswa maupun guru agar dapat menikmati pemandangan yang ada di taman sekolah. Bangku atau tempat duduk yang disediakan di taman sekolah adalah bangku yang terbuat dari kayu yang berwarna biru muda dan berukuran sekitar 1,5 meter, terletak di antara ruang kelas dan taman sekolah.
Taman sekolah ini juga difasilitasi dengan tempat sampah yang berukuran kira-kira 50 x 50 cm. Tempat sampah berwarna hitam dan terbuat dari karet. Tempat sampah bermanfaat untuk menjaga kebersihan pada taman sekolah. Maka dari itu taman sekolah merupakan tempat terfavorit bagi para siswa maupun guru karena tempatnya yang bersih, sejuk dan indah sehingga semua orang merasa nyaman dan betah untuk menikmati tanaman atau tumbuhan yang hijau. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah menyimak video pembelajaran yang telah Ibu berikan tadi, maka kalian pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Maka dari itu, Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian. Adapun tugasnya yaitu yang pertama, buatlah tema dari video yang telah kalian tonton. Yang kedua, tuliskan secara rinci apa saja yang terdapat di dalam taman sekolah yang telah kalian tonton. Dan yang ketiga, tuliskan ada berapa jumlah tanaman yang ada di taman sekolah. Dan yang terakhir, yang keempat, jelaskan tempat favorit guru dan siswa. Dan jelaskan mengapa tempat tersebut bisa menjadi tempat favorit. Silahkan kalian kerjakan tugas kalian dengan baik dan benar. Lalu kalian kumpulkan tugasnya ke ruangan Ibu. Ibu beri waktu seminggu mulai hari ini ya anak-anak. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian semua. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian teks deskripsi, apa tujuan teks deskripsi dibuat, ciri-ciri di dalam teks deskripsi, dan contoh teks deskripsi. Dan juga kalian sudah menonton video pembelajaran yang telah Ibu berikan tadi tentang teks deskripsi. Nah, berdasarkan tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini, maka Ibu berharap kalian jangan sampai lupa ya dengan materinya dan jangan lupa dengan tugasnya. Tetap belajar dengan baik, tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran. Jangan menyerah untuk terus menuntut ilmu dan jangan menyerah untuk terus belajar dengan maksimal ya anak-anak. Baik, sebelum kita tutup materi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.